kan sekarang juga udah banyak Mas contohnya di rumah BUMN Balikpapan tuh ada olahan kepiting lain kayak stik kepiting, terus juga peye kepiting lain juga ada. Cuman apa yang membedakan si Kampung Timur sama peye yang lain? Sabar kita Jadi kayak emosi nih. Iya, itu emosi. Kita mendengarkan kok semua di sini. Tapi memang suatu usaha kalau misalnya nggak ada yang memimpin, mereka kan bingung. Kerja di Kampung Timur tuh kayaknya seru banget, terus juga kekeluargaan banget. Boleh nggak sih Mas dikasih tips buat teman-teman yang ada di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada penonton setia podcast Rumah BUMN Balikpapan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu owner dari Kampung Timur. Kalau teman-teman yang tahu produk unggulan dari Balikpapan, itu ada Kampung Timur. Kita sambut Mas Gilang. Halo teman-teman semua. Ya, selamat sore Mas Gilang. Selamat sore. Boleh diperkenalkan dulu, nah Mas Gilang, terus kesibukannya apa sekarang? Ya. Ini ada penonton khusus namanya apa? Sobat RB atau apa? Sobat RB, ya. Oke. Halo Sobat RB semua, perkenalkan nama saya Gilang Ma'ruf Fauji, tapi sering dipanggilnya Gilang Ozi. Saya selaku CEO di Kampung Timur. Oke, saat ini mungkin sekarang ya lagi bangun untuk pelebaran pemasarannya Kampung Timur. Oh, pelebaran Ya. ke luar kota nih Mas? Keluar kota dan kalau bisa rencananya ke luar negeri. Wah, luar negeri untuk go global berarti ya. Kalau boleh tahu ini Kampung Timur ini produksinya di mana Mas? Kalau Kampung Timur produksinya di Jalan Setra 2, nomor 30 RT 17. Di Balikpapan? Di Balikpapan. Baru ada di Balikpapan atau sudah? Kita sudah ekspansi tahun 2018 di Jogja. Wah, berarti sampai sekarang masih beroperasi. Oke. Terus boleh dong dikenalin Mas, di Kampung Timur ini ada produk apa aja gitu? Oke, kalau di Kampung Timur sendiri ini ada produk unggulan, yaitu yang pertama peye kepiting. Ya. Karena Kampung Timur ini pelopor pertama kali di Indonesia, bahkan bisa dibilang di dunia yang mengolah hasil laut daging kepiting menjadi peyek atau snack kayak gini. Ini satu-satunya di Ya, Indonesia? satu-satunya. Dan baru? Dan baru. Oke. Boleh nggak diceritain sama Mas Gilang kenapa akhirnya memilih kepiting dibandingkan aneka hewan laut lain yang ada? Kenapa milih kepiting untuk dijadikan produk? Inspirasi pertama saya kan usaha sama Om ya, Om Filsa. Itu pertamanya nggak langsung bikin peye kepiting. Jadi merintis pertama kali Kampung Timur berdiri itu tahun 2012 bulan Desember. Jadi saat ini sudah kurang lebih 12 tahun. Ya. Nah, waktu itu pertama kali saya itu bantunya jualannya itu dari ada martabak mini, terus ada lalapan. Tapi kan itu kan jajanan yang marak ya, sudah banyak gitu. Nah, di sisi lain pada saat itu di tahun 2012 itu kan Balikpapan sebagai penghasil ekspor kepiting ya, termasuknya dalam kategori 10 terbesar di Indonesia tuh. Nah, pasti banyak ricekan-ricekan daging kepiting. Nah, di situ saya melihat peluang, kira-kira apa sih yang bisa dimanfaatkan dan bahan bakunya itu melimpah di kota Balikpapan atau di Kalimantan Timur ini, yang kita bisa dapat bahan baku murah dan melimpah dan bisa dihasilkan menjadi sebuah produk yang memiliki nilai value yang lebih gitu. Nah, jadi saya inspirasinya pertamanya dari daging kepiting yang reject ekspor. Daging kepiting reject ekspor, terus dibikin snack. Pertamanya saya belajar untuk bikin peyek kacang. Itu yang lebar-lebar itu kan. Ada peyek kacang yang kayak biasa yang di toplesan itu. Iya, yang di toplesan. Nah, itu hampir 6 bulan. Selama 6 bulan. Berjualan itu peyek kepiting? Enggak, peyek kacang. Oh, peyek kacang. Jadi teksturnya ini saya ngelihat, jualan apa lagi ya waktu itu. Jadi nyoba untuk jualan peyek kacang. Saya terinspirasi peyek kacang karena saya kelahiran dari Jawa, daerah murni Jawa yaitu Jawa Tengah. Di situ kan cemilan Nusantara yang sudah dikenal di mindsetnya
masyarakat luas kan peyek gitu ya. Nah, jadi saya nyoba untuk dikomben dengan makanan khas Balikpapan itu apa sih? Nah, yaitu makanan khas Balikpapan kan kepiting. Iya, kepiting. Nah, jadi nyoba untuk ngomben dari bikin peyek kacang itu yang lebar, kita bikin peyek kepiting dari peyek tapi dari daging kepiting dan teksturnya itu lebih kecil jadi masuk bisa snack, bisa jadi lauk. Gitu. Oh, berarti dari awalnya itu ngelihat peluang yang ada di Balikpapan Iya. itu sendiri ya. Kalau kepiting itu melimpah banget, terus Iya. banyak yang reject produk, ekspor. ya rejekan Iya. ekspor. Ya. Terus udah berdiri sejak kapan si Kampung Timur ini, Mas? Kalau berdirinya ini dari tahun 2012, kita 2012. di bulan Desember. Bulan Desember 2012. Jadi kalau untuk saat ini sudah 12 tahun ya. 12 tahun. Ya. Wah. 12 tahun berdiri itu dimulai sendirian atau ada partner? Sama partner yaitu Om Filsa. Om Filsa tadi ya. Ya. Jadi Nah. ownernya ada 2 nih berarti. 2. Om Filsa sama Om Filsa sama saya. Jadi Om Filsa ini ekspansi yang saya bilang tadi, saya sudah ekspansi di Jogja, Kampung Timur ini dari tahun 2018. Nah, kebetulan di Jogja yang sekarang ngelola yaitu Mas Filsa. Jadi di Balikpapan ini yang ngelola sekarang saya. Oh, jadi ada 2 kepala gitu ya Iya. yang sekarang mengelola Kampung Timur. Kan ini udah 12 tahun, Mas. Sekarang ada berapa tuh? Dari mulai awal terbentuk itu kan cuma berdua. Terus sekarang udah total pekerja ada berapa? Oke, jadi kalau total karyawan, kalau keseluruhan, misalnya nih kayak sekarang, itu 25 orang Di Balikpapan sendiri? di Balikpapan. Itu belum sama Jogja berarti? Belum. Wah, udah 25 orang, keren ya. 25 orang, kalau yang aktif itu 17 orang. Jadi yang sisanya ini, untuk yang ke-25 ini, ketika lagi ada orderan PO misalnya nih banyak untuk persiapan Agustus, lah kita manggil orang untuk freelance gitu. Oh, ada freelance-nya Ada juga ya? freelance-nya juga. Wah, keren-keren. Terus kan ada banyak produknya. Apa yang ngebedain Kampung Timur sama produk-produk? Kan sekarang juga udah banyak, Mas. Contohnya di Rumah BUMN Balikpapan tuh ada olahan kepiting lain kayak stik kepiting, terus juga peye kepiting lain juga ada. Cuman apa yang membedakan si Kampung Timur sama peye-peye yang lain? Oke. Olahan kepiting lainnya. Jadi saya cuma jawab kalau apa bedanya sih produk Kampung Timur ini kok bisa jadi oleh-oleh khasnya Balikpapan gitu Balikpapan, ya, iya. daripada produk-produk yang lain. Teman-teman tinggal nyoba, misalnya nih contoh, ini produk peye kepiting. Iya. Nah di RP ada peye kepiting lagi nih. Iya, benar. Dites saja rasanya. Lebih cocok yang mana? Gitu. Wah. Ya kan? Ya. Iya, iya. Secara tek langsung kan kita nggak mau nih. Iya, Nanti dikiranya, wih sombong nih, sudah lama nih, ya kan? Iya, Jatuhkan iya. orang enggak. Jadi cobain aja. Oh ini peye kepiting, ya. Ini juga sama peye kepiting nih, tapi ini dari Kampung Timur. Ini dari merek A, B, C, D gitu Iya. kan. Nah, cobain aja rasanya, cocok yang mana gitu. Itu yang pertama. Kalau saya Dari misalnya rasa. ditanya nih Iya, dari iya. rasa. Nah, terus kalau misalnya dari keunikan, kenapa sih Mas kok Kampung Timur ini bisa sampai sekarang terus bisa menjadi ngeklaim nomor 1 oleh-oleh khas Balikpapan? Iya. Karena produk peye kepiting ini pertama kali di Indonesia yang seperti saya bilang atau di dunia itu baru pertama kali yaitu Kampung Timur. Jadi Gitu. pionirnya Ya, gitu. Itu jadi salah satu pionirnya. pembedanya. Ya, pembedanya. Terus juga Kampung Timur ini memanfaatkan bahan baku yang memang dari awalnya itu memang dari lokal Balikpapan karena lokal Balikpapan ataupun Kalimantan Timur. Cuma sekarang kan ya seperti kayak yang Mbak Alisa bilang kan banyak nih yang olahan kepiting ya. Pasti kan banyak kompetitor yang ngambil tuh kan. Iya, Nah, benar. jadi Kampung Timur ini ibaratnya memakai daging kepiting yang ya murni ya segar gitu. Tapi kan saya kenapa kok bilang rejekan ekspor karena pada tahun 2012 waktu itu kan ekspor daging kepiting kan meningkat nih, tapi banyak regulasi. Nah, contoh, sekarang kenapa kok agak lebih susah? Misalnya nih berat karena kan Cina kan open semua. Kalau dulu kan banyak ada yang sampai capitnya atau jari-jarinya gitu. Maksudnya ininya. Kalau untuk daging kepitingnya. Oh, daging kepitingnya. Ya. Jadi selain ya value-nya kita tambah menjadi yang keunikannya dari segi rasa, segi bentuk dan kalau misalnya packagingnya pun kita ke packaging modern. Iya, ini
yang paling membedakan sih antara produk Kampung Timur sama yang lain karena dari packagingnya tuh unik gitu ya. Ya. Dan memang bentuknya kayak kepiting sebenarnya. Jadi filosofinya untuk yang besar Yang ini, besar yang kemasan ini, 85 gram itu seperti capit kepiting gitu loh. Iya benar-benar mirip capit kepiting. Kalau orang mikirnya, ini kemasan kebab gitu. Iya mirip. Kalau dalamnya kebab, ini kan dalamnya pay kepiting, berarti Iya. kemasan pay kepiting dong, ya kan? Betul. Ya. Mantap. Berarti ini yang packaging segala macam terus bahkan rasa itu Mas Gilang sama Iya. yang mulai yang pertama- trial errornya itu pertama juga. Jadi kalau yang pertama merumuskan dari segi kalau bikin produk itu kan dari packagingnya kita dari segi warna, bentuk ataupun ini kita merumuskan berdua. Ya sama filsafat. Contoh kayak kardus kuning begini. Ada ini filosofinya ini. Ya ada filosofinya. Kayak contohnya ini kenapa sih kok warnanya kuning? Ya karena kan kepiting ada 3 rasa tuh. Dan Iya. warnanya ada rasa original, pedas, lada hitam, warnanya kuning, hitam, dan merah. Nah, jadi sesuai produk, sesuai warna produk. Sabar kita Jadi kayak emosi nih. Iya, itu emosi. Kita mendengarkan kok semua di sini. Oke, jadi gitu Mbak. Jadi selain dari segi rasa, kita juga berani dari segi packaging, kita memiliki ciri khas sendiri, yaitu segi 4 seperti ini. Nah, ini kalau disusun pun nanti seperti lebah, sarang lebah. Oh, Nah, itu apa tuh filosofinya? Filosofinya itu sebenarnya nggak ada, bukan istilahnya kok ngikut sarang lebah, enggak. Ini lebih efisien tempat karena kalau misalnya disusun seperti ini kan lebih banyak. Nah, di situ. Oh, berarti itu juga yang membedakan Iya. dengan yang lain. Iya, sebenarnya di situ. Iya. Kita lebih mengefisienkan tempat. Ya, contohnya kayak yang kenapa sih memanfaatkan kepiting reject ekspor? Ya kita memanfaatkan daging kepiting reject ekspor kan bukan berarti jelek, Iya, bukan benar. berarti ini produk gagal, enggak. Tapi kan ada yang beratnya kurang, ada yang mungkin mati ini kepitingnya kurang beratnya ataupun kurang regulasi yang apanya. Nah, itu kan sebenarnya kepiting yang bagus. Iya, kalau udah bisa masuk ekspor kan berarti kualitasnya udah Ya. harusnya udah lebih bagus dibandingkan Sudah grade yang A lah gitu Iya, daripada grade yang A. masih di ini langsung gitu. Kalau boleh tahu ngambil kepitingnya itu dari mana, Mas? Kalau saat ini saya bekerja sama supplier lokal Balikpapan. Terus kalau misalnya nggak ada kepiting, stoknya atau kurang di sini, kita lari ke Bontang, ke Jenipora gitu. Tetap masih utamakan di wilayah Kalimantan Timur. Terus kalau misalnya di Kalimantan Timur ini stoknya tipis atau kosong, permintaan kamu timur banyak, itu kita lari ke Surabaya. Oh, di Surabaya. Ya. Itu juga salah satu produsen kepiting berarti di Iya, Indonesia. tapi di Surabaya itu kepitingnya rajungan. Oh, kalau ini beda ya Beda. kepiting. Oh, aku baru tahu. Nah, Gimana kalau tuh? di Kalimantan Timur ini kan lebih banyak kepiting bakau, Bakau. ya kepiting tambak. Oh. Gitu. Kalau di Surabaya itu kepiting rajungan, kepiting laut. Oh iya, iya. Nah, Itu ada perubahan rasa nggak kalau perbedaan kepitingnya? Kalau untuk itu perubahan rasa adanya kalau rajungan itu seratnya lebih terasa sama lebih manis. Rasanya. Ya lebih manis, lebih gurih itu. Kalau untuk kepiting bakau dia lebih ini istilahnya lebih lembut gitu. Justru lebih enak gak sih untuk dibikin Lebih ini? enak kalau untuk pay kepiting ini lebih cocoknya pakai kepiting bakau. Kepiting bakau, Ya, tapi kalau misalnya abon, makanya Kampung Timur kenapa sih kok bikin abonnya abon rajungan bukan Iya, iya, kepiting? Ya kepiting. karena kalau abon rajungan itu seratnya lebih panjang. Jadi Dan kalau misalnya dibikin kering seperti itu, seperti abon itu lebih terasa. Rasa gurihnya tadi Rasa itu gurihnya, ya? ya. Oh iya iya. Berarti emang dari mulai pengambilan bahan baku pun udah dipikirin gitu Iya. dari rasanya. Jadi kita sudah harus segala sesuatunya untuk melakukan apalagi ini usaha bisnis gitu ya. Kita harus mengkonsep, kita harus memplan ke depannya ini bagaimana, berhasil atau enggaknya gitu. Karena UKM sekarang kan pinter-pinter semua ya, Iya, cerdas-cerdas semua apalagi setelah COVID itu imajinasi, produktivitasnya kan meningkat nih. Apa kreativitasnya yang harus diunggulkan gitu. Nah, itu
pasti kan mudah ditiru atau apa. Nah, kayak Kampung Timur pun kita nggak takut ditiru, nggak apa-apa. Justru malah banyak teman-teman, misalnya nih kayak dari Penajam Pasir Utara sampai ke daerah sana gitu kan, itu belajar Kampung Timur, ya Kampung Timur seneng karena Kampung Timur ini ya ayo kalau misalnya kita memang mau belajar bareng, kita akan bangkit bareng, kita sukses bareng, toh juga buat kebaikan kita semua gitu. Wah, luar biasa, bijak banget ya. Jadi siapapun boleh untuk berusaha yang sama Iya. kayak Kampung Timur. Ya, kecuali mereknya jangan pakai Kampung Iya, Timur. kalau ini udah terdaftar HAKI kan, Mas? Sudah. Terus tadi kan Mas ada singgung tentang COVID-19 itu kan berarti dari 2012 sampai sekarang kan berarti melewati fase itu juga. Iya, melewati. Gimana tuh, Mas? Cara tetap bertahan kan banyak usaha-usaha yang akhirnya harus gulung tikar, Oke. nutup usahanya. Kalau Mas gimana tuh waktu itu menghadapi itu? Jadi kalau Kampung Timur tetap konsisten dengan ya namanya COVID itu kan seluruh dunia. Ya merasakan. Apalagi kita jualannya itu snack atau oleh-oleh. Nah, ini di ikonnya sebagai oleh-oleh kalau misalnya di Balikpapan nih. Nah, penerbangan tutup, pemberangkatan tutup, mau kapal laut, mau ini pesawat gitu kan. Jadi Kampung Timur tetap ikhtiarnya tetap konsisten, kita tetap berjualan karena kan selama COVID itu bukan berarti mematikan pasar ya, tapi selama COVID ini justru malah market online ini yang lebih meningkat. Market online berarti yang dimaksimalkan gitu ya? Maksimalkan karena pada tahun Shopee itu kan pertama 2015 tuh. Nah, Kampung Timur sudah mulai berjualan di si Shopee itu 2016. Udah jadi awal, Shopee hampir 1 tahun itu Kampung Timur sudah masuk. Sudah mulai berjualan di online, mulai jualan di Shopee. Jadi kita manfaatkan di situ, kita juga mengiklan di Facebook Ads gitu, kita mengiklan di Instagram. Nah, alhamdulillah pas waktu ada salah satu yang bikin semangat itu ada reseller dari Jakarta, padahal kota Balikpapan masih zona 4 ya. Kalau yang waktu COVID kemarin waktu COVID. Itu iklan kita berhasil nembus ke Jakarta dan mereka reseller ini langsung berani mengambil sebanyak 600 piece. 600 piece, wow. 600 piece itu langsung cash. Itu dari pertama dia ini order. Ya, pertama order dan langsung waktu COVID karena kan ya. Jualan online itu kan kalau waktu COVID itu meningkat drastis ya. Apalagi ini jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa memahamin di jualan online itu saat COVID itu sangat beruntung. Ibaratnya bisa sangat dimanfaatkan kalau kita mau gerak, apalagi kayak jualan makanan. Nggak boleh keluar, nggak boleh makan di tempat ya kan. Benar-benar. Nah, itu pasti kan drive to terus atau take away terus itu. Nah, itu kan meningkat. Nah, makanya Kampung Timur tetap bertahan itu konsisten. Kita tetap mempertahankan karyawan. Nggak ada yang di PHK satupun. PHK satupun kecuali mereka memang mengundurkan diri. Gitu. Jadi komitmennya Kampung Timur ini besar karena adanya karyawan, karena ada teman-teman. Makanya di Kampung Timur nggak ada bos, nggak ada CEO, itu hanya sekedar nama. Tapi memang suatu usaha kalau misalnya nggak ada yang memimpin, mereka kan bingung. Jadi di Kampung Timur kita lebih untuk meningkatkan kekeluargaan. Makanya sampai sekarang karyawan 12 tahun ya bisa dibilang loyalitas karyawannya wah luar biasa berarti ya. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri lah gitu ya kan. Jadi selain itu kita tetap bisa bertahan, kita tetap harus ikhtiar, kita tetap konsisten karena kuncinya untuk kita bisa sukses yaitu konsisten. Konsisten tadi ya. Ya, konsisten tadi. Pertamanya di PAI Kepiting kita tetap usaha untuk produk PAI Kepiting dan di masa COVID kita mengembangkan sebuah produk juga. Apa tuh yang abon itu? Abon sudah sebelum COVID. Jadi saya membuat ini di COVID ini lagi banyak ada nih peluang. Salah satunya yaitu makanan, ya kan, makanan yang siap saji atau makanan basah. Nah, waktu itu saya menciptakan kepiting capit saus lada hitam. Kepiting capit saus lada hitam. Capitnya doang berarti capitnya yang dijual. Doang, pertamanya. Nah, pertamanya kepiting capit saus lada hitam itu siap santap. Tahan 3 bulan di suhu ruang tanpa bahan pengawet. Wow.
Keren. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada, cuma itu produk premium. Oh iya. Capit dari kepiting apa itu, Mas? Itu dari kepiting bakau. Dari kepiting bakau. Ya, jadi ada dua sekarang, ada daging capit saus lada hitam, ada juga kepiting saus lada hitam, yaitu bentuk daging kepiting aja sudah ada bumbunya lada hitam. Itu siap santap, enak buat lauk. Satu bungkus itu bisa 4 atau 3 porsi lah. Wow, keren ya. Berarti Mas Gilang ini pintar banget ngeliat peluang di saat yang lain ya stuck gitu lah ya waktu COVID. Cuman Mas Gilang justru apalagi nih kesempatan-kesempatan yang ngelihat pasar gitu ya? Ya, sebenarnya semua orang itu bisa melihat peluang. Bahkan peluang itu kadang menghampiri kita. Ini loh kamu bisa jualan ini loh kamu bisa bentuk ini. Tapi tergantung orangnya masing-masing ya. Kita punya ide bagus, kita punya peluang banyak, tapi kita kapan mau action? Nah, kuncinya untuk sukses selain konsisten, kita juga harus action. Iya benar. Ya, saya punya uang, tapi tetap nih di tabungan, nggak buat invest. Jalan nggak uang itu? Enggak. Tetap. Ya kan? Iya. Kita mau ke RP nih, kayak gini misalnya nih, saya mau podcast, mau podcast dengan RP, mau perkenalkan produk Kampung Timur. Nah, tapi kalau saya nggak datang ke sini, kan nggak jadi podcast. Iya, betul. Nah, actionnya itu mau nggak sih untuk gerak gitu? Ya kebanyakan kita cuma dapat ide, cuman waktu actionnya itu ya waktu actionnya itu aduh susah, aduh bingung, nggak ada yang bantu, ini nggak akan jadi. Kalau actionnya susah ke rumah BUMN aja, nanti bakal dibantu sama kita di sini. 50% ya kan. Bingung dari mulai perizinan segala macam datang ke rumah BUMN. Insya Allah dibantu sampai berhasil ya kan Mbak? Iya betul. Kalau Kampung Timur kemarin ke RB juga? Ke RB ada perizinannya ada halal yang Mr. Crab. Kebetulan Mr. Crab itu kan produk kami, inovasi baru yang di Jogja pada waktu itu. Nah makanya pas ada RP buka untuk pengajuan halal, pendampingan halal, Kampung Timur termasuknya. Tapi untuk halalnya PE Kepiting yang Kampung Timur ini kan sudah matinya nanti 2025. Jadi kita mendaftarkan produk baru yaitu Mr. Crab. Mr. Crab itu yang gimana tuh, Mas? Mr. Crab itu snack juga, sekelas kayak PE Kepiting, tapi dia ada beberapa varian rasa. Salah satunya yaitu barbecue. Nah, terus kemasannya juga dia kemasan standing pots, lebih ke snack. Oh, lebih ke snack kering gitu ya? Lebih ke snack kering. Oke. Mas, ngambil tadi kepitingnya itu kan dari tambak. Itu tambaknya punya sendiri atau? Tambaknya punya orang. Kita makanya kerjasama dengan supplier, kerjasama dengan pengepul. Kita juga kerjasama dengan nelayan-nelayan. Jadi kalau misalnya ada nelayan di Manggar ataupun di Tritip tuh, kalau yang dapat kepiting rajungan berapa kilo, dia kadang frozen kan, terus diambil dagingnya semua gitu. Kita bisa nampung. Wah, berarti ini benar-benar manifestasi dari hilirisasi yang disebut-sebut negara itu udah dipraktekin langsung lah sama Mas Gilang. Iya, memperdayakan nelayan-nelayan lokal, segala pengepul. Iya. Terus, jadi saya mengutamakan itu kalau bisa di Kota Balikpapan dulu atau Kalimantan Timur dulu, ya kita ngambil di sini, ya kan? Karena kalau misalnya kita bisa memanfaatkan di sini semua kan bisa perekonomiannya kan bisa maju, bisa berkembang gitu. Sering banget kan berarti berhubungan sama manusia gitu. Ya. Jadi kalau misalnya dengan istilahnya sosialisasi atau sosial ke luar gitu, pasti kan bertemu sama orang banyak. Iya, benar. Di Kampung Timur ini ya nggak cuma di Kampung Timur lah, saya yakin di setiap usaha itu pasti ada masalah, ada slack gitu. Tergantung bagaimana cara kita untuk negosiasi, untuk mencairkan lagi lah suasana. Gitu. Nah itu di sisi saya alhamdulillah selama ini sih ya belum ada gitu. Dan alhamdulillah bisa mencairkan dari suasana yang dari panas ke suhu cair gitu. Ini jangan-jangan kulkas berjalan ya. Mas Gilang ini kulkas berjalan, bisa mendinginkan semua permasalahan. Ya alhamdulillah sih bisa jadi kulkas. Kalau misalnya jadi ATM berjalan ya cuma satu aja. Terus abis itu ada nggak sih Mas kayak pengalaman dari mulai merintis sampai sekarang yang nggak terlupakan sama konsumen gitu? Pengalaman? Pengalaman yang nggak terlupakan sampai sekarang ya salah satunya
Saya dapat istri. Oh, dari konsumen atau gimana? Dari konsumen, bisa dibilang konsumen, dia mitra saya, order pakai kepiting gitu. Terus nggak tahu, mungkin dari ilahi kali ya, getar gitu. Kok ada getaran apa Getaran gitu, kepiting, getaran kepiting gitu kan. tiba-tiba datang. Nah, itu salah satu yang ini ya, yang untuk pribadi saya gitu. Tapi kalau untuk bisnis, saya contoh nih, selama ini kenal dengan customer ya alhamdulillah mereka bisa loyalitas lah. Istilahnya hanya sekali datang ke Kampung Timur, tapi setiap ke Balikpapan itu pasti cari produknya Kampung Timur. Kampung Timur. Ya, Mbak Alisa sendiri bisa ngeliat lah, kenapa Kampung Timur kok di dalam kok bisa dicari gitu. Dan alhamdulillah omset di Kampung Timur yang bisa dibilang sepetak itu, sekecil itu, bisa tembus sampai angka 100 juta lebih. Wah. Itu baru yang di outlet situ ya. Di outlet satu Ya, outlet belum yang itu. distribusi. Iya, Ya. wow. Selain mendatangkan cuan, mendatangkan cinta juga Iya. berarti kepiting Kampung Timur ini. Ya mungkin Luar biasa. itu sudah takdirnya kali ya. Iya, bener. Nah, selain itu juga banyak setelah di Kampung Timur ini pemasaran, apalagi kayak kemarin waktu Trade Expo Indonesia itu, kebetulan kan Kampung Timur juga kolaborasi dengan Pertamina, dengan Rumah BUMN, itu dibawa ke Trade Expo Indonesia pada tahun lalu. Itu kita mendapatkan reseller baru, kita bisa kenal dengan ya perusahaan-perusahaan besar lah. Bahkan pada saat itu Kampung Timur pernah ditawarin dengan perusahaan besar untuk join bareng, bahkan sampai ingin dimodali. Wow, investor berarti ya. Investor. Mainan. Gitu. Terus gimana tuh kelanjutan cerita itu? Investornya jadi kelanjutannya, karena ini masih berlangsung, kita masih sounding, kita suruh milih pabriknya untuk di mana, untuk produksinya itu kapasitasnya mampu seberapa gitu. Karena kapasitas produksi Kampung Timur untuk satu hari itu yang kemasan besar ini, Mbak, yang 85 gram itu mampu 1.500 piece. 1.500 piece. Itu dikerjakan hanya oleh 25 orang tadi. Enggak, jadi kalau 25 orang tadi 15. Karena dibagi nih, dari 25 ini ada job desk-nya masing-masing. Salah satunya yaitu ada di bagian produksi. Nah, kalau yang ini 1.500 piece itu ada yang di bagian produksi, yaitu di bagian packaging kan. Kan ada goreng sama packaging kita bisa gitu. Selama proses itu ada nggak sih Mas tantangan yang dihadapin gitu? Wah, kalau tantangan pasti banyak ya. Salah satunya mungkin kunci untuk sukses, kita harus merasakan yang namanya ketipu, yang harus merasakan namanya hampir jatuh gitu. Itu memang benar-benar lagi diuji. Kayak contoh misalnya nih kecil, intern aja lah. Kalau misalnya masalah intern ya dari masalah karyawan yang kurang cocok, atau misalnya kurang sreg itu karena panas-panasan gitu kan. Terus kalau misalnya dari luar, luar kan kadang contoh Kampung Timur itu pernah berinovasi alat, ya kan, berinovasi alat itu pengen untuk memajukan dengan alat modern yaitu semi otomatis, sekalinya alatnya itu belum jadi gitu. Terus juga kalau misalnya tantangan ya kayak kemarin COVID gitu. Jadi bagaimanapun tantangan itu, setiap usaha atau setiap hidup ini kan perjalanan pasti ada tantangan. Sebenarnya itu bukan tantangan, kita anggapannya sebagai pelajaran untuk bisa lebih maju dan lebih kuat lagi. Iya. Berarti Mas Gilang ini saya lihat positif banget ya orangnya ya. Kita jadi harus positif. Iya, jadi menghadapi segala tantangan apapun bisa terlewati kalau bisa terlewati. Kalau kita memang sanggup, kecuali memang kematian ya kita nggak bisa melewati, karena sudah ditakdirkan. Gimana kan? ya kalau itu ya, mau ngelewatin juga susah. Tadi kan kalau saya dengar kayaknya suasana kerja di Kampung Timur tuh kayaknya seru banget, terus juga kekeluargaan banget. Boleh nggak sih Mas dikasih tips buat teman-teman yang ada di rumah gimana menjaga kekeluargaan itu antara pekerja yang lain gitu satu sama lain? Oke, jadi salah satu tips atau kunci di Kampung Timur sendiri itu komunikasi ya. Komunikasi. Jadi, ya, saya menerapkan lebih banyak ke komunikasi, karena kalau misalnya
komunikasi walaupun dianggapnya hal kecil itu sebenarnya bermakna yang besar. Nah, karena jangan sampai miskomunikasi kan jadinya gagal ya kan, jadinya rancu gitu. Jadi setiap harinya bahkan sekarang ini seminggu 2 kali kita mengadakan diskusi. Seminggu 2 kali? Ya, seminggu 2 kali itu mengadakan diskusi dari pihak produksi, pihak manajemen ataupun pihak marketing gitu, pemasaran kita libatkan semua karena saya percaya dengan diskusi hal kecil kita bisa menciptakan hal yang besar. Wah, Gitu. dengan diskusi kecil bisa terciptanya menciptakan hal besar. Berarti ya kuncinya komunikasi, apa Iya. aja harus diobrolin gitu ya? Ya, apa aja harus diobrolin. Jadi pendekatan saya dengan teman-teman semua itu kita sekekeluargaan. Meskipun di keluargaan pasti mereka akan paham mana yang batas-batasannya gitu. Nah, di sisi lain kita harus selalu support untuk teman-teman bahwa ayo kita bisa sukses bareng-bareng loh. Kita bisa level up bareng-bareng karena Kampung Timur berjaya seperti ini karena ada teman-teman semua gitu. Teman-teman. Termasuk rumah BUMN gitu, Mas? Termasuk UMN dong, ya kan? Iya. Jadi untuk Kampung Timur teman-teman ini sobat RB semua nggak usah pusing-pusing. Kalau misalnya mau di Balikpapan nih bisa langsung kunjungin ke store-nya Kampung Timur yaitu di Stra 2, Jalan Stra 2 nomor 30 RT 17. Search di Google Kampung Timur itu langsung akan muncul di halaman pertama, langsung bisa ke Google Map-nya. Ataupun kalau misalnya teman-teman nggak sempet datang ke store, di seluruh outlet oleh-oleh Kota Balikpapan sudah tersedia produk Kampung Timur. Di hotel berbintang, nah seperti yang dari RB itu masuk juga di rumah BUMN juga ada produknya Kampung Timur, di hotel-hotel berbintang, di bandara itu ada. Terus kalau misalnya nggak sempet jalan ke sana tuh, males mager nih, nah di Gojek, di GoFood ya, di GoFood, di Shopee Food, di Marketplace produk Kampung Timur sudah tersedia. Sudah tersedia. Ya, dengan nama toko Kampung Timur. Kampung Timur. Ingat teman-teman. Jadi di Shopee-nya pun sudah sekarang sudah Shopee Mall, Tokopedia-nya sudah merchant, di TikTok Shop-nya juga sudah ada gitu. Di website-nya juga ada juga. Iya, keren banget ya, di setiap sudut kota Balikpapan ada, di setiap sudut media sosial juga udah ada. E-commerce keren banget. Mungkin ada nggak sih Mas kayak harapan Mas Gilang untuk 5 tahun ke depan lah? Kayak untuk Kampung Timur itu sendiri gimana harapannya? Ya, untuk harapan saya kepengennya ini nggak 5 tahun ke depan ya, bahkan besok kalau bisa misalnya nih ya kan. Kalau besok bisa nih Kampung Timur saya kepengen itu ini ikon bisa menjadi ikon khas bukan hanya cuma di Balikpapan atau Kalimantan tapi bisa menjadi salah satu snack Indonesia dari sekelas UMKM yang istilahnya sekelas rumahan masih UMKM bisa bersaing dengan produk-produk internasional gitu, snack-snack internasional bisa menguasai dan bisa ya meningkatkan kapasitas atau perekonomian di Balikpapan sendiri nasional ataupun internasional gitu. Selain itu juga kepengennya Kampung Timur juga bisa lah untuk salah satu menjadi temen nongkrong atau bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua. Jadi dari hal kecil kita tidak perlu takut, kita pasti akan besar karena setiap perusahaan-perusahaan yang besar atau orang-orang hebat di luar sana pasti mulainya dari hal kecil semua gitu. Betul. Jadi pengennya Kampung Timur ya semoga bisa sukses terus, bisa action terus, dan bisa berbagi ilmu dengan teman-teman semua, bisa kerjasama salah satunya dengan Rumah BUMN, dengan Pertamina, bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia lah. Gitu. Luar biasa banget ya ininya, nasionalisme dari Kampung Timur itu sendiri. Cinta produk Indonesia itu memang penting. Iya, betul. Jadi berarti target selanjutnya ini go global ya kalau bisa ya. Kalau go nasional ya, go nasional dan go global. Karena nggak memungkiri lingkup pasar domain di lokal Balikpapan ataupun Kalimantan Timur ini pun luas asal kalian bisa memaksimalkan, apalagi domain di nasional ya. Gitu. Ketika domain di lokal dan nasional kita sudah bisa ngambil, apa yang nggak salah kalau kita sudah bisa ngasih pasar yang lebih besar lagi. Iya, benar.
Mungkin terakhir ada nggak Mas pesan untuk para pengusaha muda juga yang ada di rumah untuk supaya bisa gitu, kayak Mas Gilang? Oke, pesan saya sih cuma satu. Ketika kalian punya ide brilian, lakukan. Action. Kunci untuk sukses pertama itu action, yang kedua kita konsisten. Dengan begitu, kalau kita action, kita akan tahu ini produk akan berhasil atau enggak. Ini ide ini akan berhasil atau enggak. Nah, ketika ada hambatan, oh ini berarti salah. Nah, kita harus mencari cara yang lain. Iya. Nah, cara yang lain, oh ini salah, bukan salah. Misalnya, ini masih kurang nih. Nah, kita bisa cari yang lain. Nah, setelah mencoba, kita pasti tahu, oh ini ritmenya seperti ini. Nah, setelah tahu ritmenya, kita konsisten, kita berjalan terus, kita action terus, kita yakin pasti bisa. Ya, insya Allah akan besar. Gitu. Manifestasi berarti Iya. ya dari action itu Dari sendiri. action itu sendiri. Jadi Iya. kalau tagline-nya di Kampung Timur nih, Ya, boleh. kalau jalan-jalan ke Balikpapan belum lengkap kalau belum bawa Kampung, Kampung Timur. Wah, oke, terima kasih yang sudah nonton semua. Jangan lupa beli Kampung Timur di seluruh outlet oleh-oleh oleh-oleh khas Balikpapan. Bye bye. Bye bye.